wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas saya. Sholawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau yang senantiasa kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya Fahmi Sinaga, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Lebih tepatnya saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, pada video ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi objek wisata dan mengunjungi situs bangunan bersejarah yang berada di Kota Tanjung Balai. Sekarang saya sudah berada di Kota Tanjung Balai. Nah, ngomong-ngomong mengenai Kota Tanjung Balai, mungkin kita yang sudah berada di wilayah Sumatera Utara sudah tidak asing lagi mendengar Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai ini biasanya dijuluki dengan sebutan kota kerang, yang mana kerang ini menjadi salah satu ikonik dari Kota Tanjung Balai. Nah, sedikit saya berbagi pengetahuan tentang sejarah Kota Tanjung Balai. Berdasarkan sejarahnya, Kota Tanjung Balai tidak bisa dipisahkan dengan Kerajaan Asahan yang telah berdiri kurang lebih 392 tahun yang lalu. Nama Tanjung Balai ini menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang keberadaannya yaitu berada di sekitar ujung tanjung di muara Sungai Silau dan Sungai Asahan. Nah, lama-kelamaan balai tersebut semakin ramai dikunjungi dan disinggahi karena letaknya yang sangat strategis sebagai bandar kecil tempat melintasi bagi orang-orang yang ingin bepergian ke hulu Sungai Silau Asahan. Nah, kemudian tempat itu dinamai dengan sebutan Kampung Tanjung, dan dahulunya orang-orang lazim menyebutnya sebagai Balai di Tanjung. Nah, tanggal jadi dari Kota Tanjung Balai ini diambil dari tanggal yang mana mangkatnya Kerajaan Aceh yang pada tanggal 27 Desember. Nah, demikian tadi mengenai sejarah asal mula Kota Tanjung Balai. Nah, tidak untuk memperpanjang waktu teman-teman, sekarang saya akan berlanjut ke tujuan utama saya, yakni ingin mengunjungi objek wisata dan situs bersejarah yang berada di Kota Tanjung Balai. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe agar dapat ditonton oleh lebih banyak orang lagi dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi penting yang dikeluarkan dari YouTube channel ini. Ayo teman-teman! Kita di mana ini? Di Tanjung Balai. Remix. Objek wisata Kota Tanjung Balai. Tempat ini biasanya disebut dengan lapangan pasir. Mungkin sebagian orang atau masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tanjung Balai, tidak mengetahui asal mula dari kehadiran tempat ini, yakni lapangan pasir ini. Nah, jadi di sini saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian atau kepada masyarakat yang belum mengetahuinya, bahwasanya lapangan pasir ini berdasarkan sejarah, tempat ini dahulunya adalah sebuah rawa-rawa yang terbentang dari Istana Asahan. Kemudian pada masa Tanjung Balai dipimpin oleh Wali Kota Patuan Naga Nasution, dilakukan pengerukan Sungai Istana sampai Sungai Bengkel. Kemudian dibuang ke rawa-rawa tersebut. Di depan kompleks Istana Asahan menjadi pasir. Nah, inilah sekarang menjadi salah satu destinasi wisata Kota Tanjung Balai, yakni lapangan pasir. Nah, ini adalah salah satu potret lapangan pasir sebelum dilakukannya perenovasian.
waktu lapangan pasir ini dibangun sebuah lapangan bola kaki, bola voli, dan bola takraw, disinilah setiap harinya masyarakat datang untuk melakukan aktivitas berolahraga. Kemudian dari pihak ahli waris Kesultanan Asahan menyerahkan aset kerajaan itu kepada masyarakat Tanjung Balai melalui Pemko Tanjung Balai secara sah yang diperkirakan sekitar tahun 2002 di masa Wali Kota Dr. Sutrisno Hadi SPOG sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Kesultanan Asahan. Maka lapangan ini ditabalkan melalui sebuah perda Tanjung Balai dengan nama lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Nah, setelah diserahkan kepada pihak Pemko Tanjung Balai, barulah lapangan ini dilakukan renovasi dengan membangun sebuah alun-alun yang ada di belakang saya yang atapnya itu bermotifkan seperti kerang dan dilengkapi dengan sarana kamar mandi, dan disinilah wali kota dan jajaran pemerintahan yang lainnya duduk untuk menyaksikan acara-acara nasional serta lapangan pasir ini, upacara Hari Besar Nasional serta acara-acara besar seperti Hari Jadi Tanjung Balai pada setiap tanggal 27 Desember. Nah, biasanya setiap sore, Sabtu dan Minggu, masyarakat Tanjung Balai sering mengunjungi tempat ini ataupun masyarakat dari luar kota Tanjung Balai, mereka datang untuk menjadikan objek ini sebagai untuk berfoto-foto, olahraga, dan membeli makanan, jajanan tradisional yang berada di sekitaran lapangan pasir ini. Nah, jadi perlu kita ketahui keberadaan hadirnya lapangan pasir ini sangat memberikan dampak positif ataupun manfaat yang sangat besar, terutama bagi masyarakat Kota Tanjung Balai, karena dapat menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat Kota Tanjung Balai itu sendiri. Berdirinya lapangan pasir ini diperkirakan pada tahun 1970. Kemudian lokasi lapangan pasir ini berada di pusat kota Tanjung Balai, tepatnya di Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Kemudian pada tahun 2018 lapangan ini direnovasi, dan di tahun awal 2020 lapangan ini selesai direnovasi, dan sekarang lapangan ini diperkeras dengan dilapisi bebatuan mirip seperti keramik. Nah, demikian mengenai sejarah hadirnya lapangan pasir ini di tengah kota Tanjung Balai. Dan selanjutnya saya akan mengunjungi situs bangunan bersejarah yang berada di kota Tanjung Balai ini. Let's go! Nah, selanjutnya saya sekarang sudah berada di salah satu situs bangunan bersejarah yang berada di kota Tanjung Balai. Tepatnya adalah sejarah atau bangunan bersejarah Masjid Raya Sultan Ahmad Syah Tanjung Balai. Nah, untuk mengenai sejarah dari masjid ini ataupun arsitektur yang digunakan pada masjid ini, saya akan mewawancarai salah satu generasi dari Sultan Ahmad Syah yang berada di kota Tanjung Balai. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Pak, saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya ingin mengetahui dari situs bangunan Masjid Tanjung Balai ini, dari sejarahnya, arsitekturnya, dan beberapa tokoh yang ikut andil di dalam mendirikan istana ini, Pak. Yang dikoordinir oleh Sultan Ahmad Syah. Sultan Ahmad Syah mungkin dengan pengikut-pengikutnya ikutlah mungkin melaksanakan pembangunan ini. Jadi dalam masalah itu tentang tokoh-tokoh itu saya dan tahu saya adik-adik mereka aja, Pangeran Adil, Sultan Amir, dan itu yang lain-lain belum saya kenal, ya. Jadi salah satu bantuan salah satu yang dipesankannya untuk keramik lantai itu adalah dari Itali. Arsitektur lantai ya, Pak? Itu lantai di dalam bangunan itu tersebut. Dan
Kalau mimbar itu ada yang bilang berasal dari Cina, karena dia dari bentuknya seperti barongsai. Itulah apanya yang akan kita tentang pembangunan Raya ini. Jadi Pak, terkait pembangunannya ini apa faktor yang membuat kita mendirikan ini? Kalau dari sejarahnya, sebelum masjid ini katanya dulu di tempat masjid ini adalah istananya sendiri. Oh, istana dari Sultan Ahmad Shah. Istana macam ini namanya Istana Kota Batu. Dia sudah dia keluar dari tahanan, baru dia bangun itu. Dan makam yang di muka masjid ini adalah makam yang pertama dari istri Bunda dari Sultan Muhammad Shah. Itulah sehingga terjadi ada makam di belakang Masjid Raya. Lalu Masjid Raya itu kan arah kiblatnya ke sana, ya ke sana lah. Cuma bentuk masjidnya yang mukanya di sini. Jadi Pak, terkait ini tiang-tiang ini berdirinya ini dari inspirasi dari mana Pak? Tiang-tiangnya? Kalau kita tengok ini banyak masjid begini di Jawa, ada begini juga di Jalan Masjid Pajak Bengkok Medan, begini juga bentuknya. Saya pikir entah ada akulturasi dari negara lain Oh, atau ya, karena di dalam operasikan ke makam-makam para wali pun ada juga kita tengok seperti ini. seperti bangunan ini. Salah satu yang seperti Medan Jalan Masjid itulah Oh, yang menyerupai hampir dengan ini ya bersama Pak. Amerika. Jadi kalau Bapak sendiri keturunan yang keberapa Pak dari Sultan Ahmad? Kalau saya sudah generasi ke 11. Oh, Bapak sudah generasi ke-11. Ya, nama ayah itu Sultan Saibul. Dia generasi ke-11. Sedangkan saya anaknya yang ke-8. Ya. Jadi Bapak sekarang yang mengelola masjid ini? Iya. Bapak Saya sendiri yang melakukan ya. Semua saya sendiri memperbaikinya, memperhatikannya. Jadi Pak, untuk masjid ini apakah pemerintahan Kota Tanjung Balai memperhatikan tentang kondisi dari bangunan atau semacamnya? Oh, kalau enggak kami yang mengajukan enggak tahu mereka. Kami hanya kemarin mengajukan apa? Karpet. Ya. Nah, kemudian mereka datang mengambil apanya. Jadi kalau diusahakan kami sendiri yang meminta Harus ada pengajuan proposal dulu ya Pak, baru ada pernah bantuan juga. dana yang masuk. Iya, pernah juga proposal tapi enggak ada tanggapan respon. Berarti kurangnya perhatian pemerintah tentang Iyalah. pembangunan kota ini, bangunan masjid ini Pak. Padahal ini kan salah satu situs yang paling budaya. tua ya kan Pak di Iya. Tanjung Balai ini. Budaya yang paling tua di Tanjung Balai adalah Masjid Raya Sultan Ahmad Shah. Yang lebih tua lagi adalah di Sungai Pasir, Sultan Asahan, Sungai Pasir Asahan. Itu di zaman Sultan Husain, ayah dari Ahmad Shah. Ahmad Shah ini Pak. Sekian Pak atas wawancara kami. Terima kasih kami ucapkan. Pada bagian arsitekturnya, masjid ini memiliki ciri khas masjid Melayu, di mana bangunannya berbentuk persegi panjang. Kemudian pinggiran atapnya memiliki khas bangunan Melayu, yaitu memiliki pahatan pucuk rebung. Kemudian, tata letak kubah masjid ini juga berbeda dengan kebanyakan masjid lainnya. Kalau kebanyakan masjid, letak kubahnya persis di tengah-tengah bangunan masjid, maka untuk Masjid Sultan Ahmad Shah ini, letak kubah masjidnya berada di bagian depan bangunannya.
Nah, ketika kita memasuki bangunan masjid ini, maka kita akan melihat keunikan tersendiri dalam bentuk bangunannya, yang mana tidak adanya tongga atau pilar penyangga loteng yang berada di tengah bangunan masjid. Struktur bangunan masjid yang demikian mempunyai makna bahwa Allah tidak memerlukan penyangga untuk berdiri. Hanya ada besi-besi kecil yang memperkuat atap agar tidak rubuh. Besi tersebut berfungsi sebagai penahan atap masjid agar tidak terjatuh saat terjadi gempa. Jadi kalau saf sholat rapat tanpa terhalang tiang. Nah, ini adalah salah satu potret mimbar pada Masjid Raya Sultan Ahmad Shah. Mimbar ini memiliki keunikan, yakni memiliki ornamen Cina yang didatangkan langsung dari negeri Cina dengan hiasan pahatan kaligrafi Thuluth. Mimbar ini memiliki kemiripan seperti barongsai. Kemudian tampak di bagian luar masjid ini banyak menggunakan tiang yang berukuran besar menjadi penyangga yang kemudian berfungsi untuk menopang dari bagian dalam masjid ini. Nah, setelah mendengar informasi terkait Masjid Raya Sultan Ahmad Shah ini dari selaku generasi ke-11, yakni Bapak Tengku Alexander, dapat saya simpulkan bahwasanya Masjid Raya ini dibangun pada saat Sultan Ahmad Shah telah dipulangkan dari pembuangan Bengkalis yang diperkirakan pada tahun 1885 dan 1886. Nah, terkait arsitektur dari masjid ini, yakni tadi dapat saya dengar bahwa diarsiteki dari seseorang yang berasal dari Italia. Terkait warna yang berada di Masjid Raya ini, yakni warna kuning yang dipadukan dengan warna hijau yang melambangkan dengan ciri khas Melayu. Nah, kemudian terkait perenovasian pada Masjid Raya ini sudah pernah dilakukan renovasi, tetapi dilakukannya renovasi pada masjid ini tetapi tidak mengubah dari struktur asli dari bangunan Masjid Raya. Nah, beranjak dari bangunan Masjid Sultan Ahmad Shah ini kemudian mengenai makam-makam yang berada di sekitaran Masjid Raya Sultan Ahmad Shah ini, yakni terdapat makam-makam keluarga Sultan Asahan yang terdapat di sebelah barat masjid. Umumnya yang bersemayam di makam-makam ini adalah dari kerabat diraja. Sebagian nama mereka masih terpahat jelas pada nisan pualam yang bertuliskan jenis huruf Arab Melayu dengan khot yang cukup indah. Batu pualam ini biasanya banyak yang didatangkan langsung dari Pulau Pinang. Meski telah memiliki usia ratusan tahun, namun sangat terlihat jelas pahatan nama masih sangat jelas terbaca, seperti salah satu nisan ini bernama Tengku Muhammad Husain Shah Sultan Asahan. Zahirnya 3 Zulhijjah pada tahun 1278, kembali ke rahmatullah 25 Sya'ban Sanah 1333, yang memiliki arti bahwa beliau wafat sekitar tahun 1915 Masehi. Kemudian beberapa nisan bahkan bertuliskan tahun yang lebih tua ratusan tahun dari itu. Setelah melihat situs makam kesultanan atau makam keluarga Sultan Asahan yang berada di sebelah barat masjid ini, kemudian saya beranjak ke sebuah makam yang berada di halaman sebelah timur, tepatnya di pinggir jalan tempat gerbang masuk dan keluar. Terdapat sebuah taman kecil yang berpagar besi berukuran kira-kira 2 x 3 meter. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah prasasti
bertuliskan nama-nama. Sebuah nisan kecil diletakkan pula di sana sebagai sebuah penanda. Penanda di bawah taman itu terdapat kuburan massal tempat bersemayamnya 73 korban yang terbunuh dalam tragedi pembantaian mengerikan pada bulan Maret 1946. Umumnya mereka juga adalah para tengku, raja, para bangsawan, dan cerdik pandai Kesultanan Asahan. Makam massal itu dibangun sekitar tahun 2003 setelah tulang belulang dari korban itu telah dikumpulkan dari tempat pembantaian yang berlokasi di Sungai Lendir. Nah, adapun sejarah dari kejadian tragedi tersebut dinamakan dengan revolusi sosial. Sedikit bercerita mengenai revolusi sosial Sumatera Timur adalah gerakan sosial di Sumatera Timur oleh buruh dan pemuda pada masa penjajahan terhadap 4 kesultanan Melayu, yakni daerah Langkat, Deli, Asahan, Parapat, dan Kerajaan Simalungun yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 1946. Revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan dengan alasan anti-feodalisme. Kemudian revolusi melibatkan mobilisasi buruh yang berujung pada pembunuhan anggota keluarga Kesultanan Melayu. Di Tanjung Balai, Asahan, 3 Maret 1946, sejak pagi ribuan massa telah berkumpul. Mereka mendengar bahwa Belanda akan mendarat di Tanjung Balai. Akan tetapi, kerumunan itu berubah haluan mengepung istana Sultan Asahan. Yang awalnya gerakan massa ini dihadang TRI, akan tetapi karena jumlahnya sangat sedikit, massa berhasil menyerbu istana Sultan. Besoknya semua pria bangsawan Melayu di Sumatera Timur ditangkap dan dibunuh. Hanya dalam beberapa hari, 140 orang tewas, termasuk para penghulu, pegawai didikan Belanda, dan sebagian besar kelas tengku. Dari informasi Bapak tadi juga beliau menjelaskan bahwasanya kepedulian pemerintahan Kota Tanjung Balai kurang terhadap pembangunan Masjid Raya Sultan Ahmad Syah ini terkait beberapa yang harus direnovasi dari masjid ini. Nah, kemudian terkait perjuangan dari Sultan Ahmad Syah ini memiliki catatan sejarah yang tersimpan di dalam naskah sejarah. Bapak Tengku Alexander menyatakan bahwa naskah perjuangan Sultan Ahmad Syah itu sudah berada di tangan beliau, yang mana telah dikembalikan oleh pihak Belanda kepada beliau. Kemudian banyak lagi yang akan dikembalikan pihak Belanda kepada beliau, seperti nantinya senjata atau keris, semacam keris yang akan dikembalikan oleh Belanda kepada beliau. Demikian informasi mengenai sejarah dari bangunan Sultan Ahmad Syah ini yang dapat saya sampaikan. Beranjak dari situs bersejarah yakni tadi Masjid Raya Sultan Ahmad Syah, kemudian sekarang saya berlanjut ke situs rumah balai atau replika rumah balai yang berada di Kota Tanjung Balai. Nah, sejarah berdirinya replika rumah balai ini berdasarkan sejarah berdirinya replika rumah balai ini yakni pada masanya Sultan Iskandar Muda dan Sultan Aceh melakukan perjalanan ke Johor dan Malaka yakni pada tahun 1612. Nah, di dalam perjalanan ingin ke Johor dan Malaka, Sultan Iskandar Muda dan Sultan Aceh beristirahat di suatu tempat yang dinamakan Ujung Tanjung. Nah, dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh beristirahat di kawasan muara sungai yang kemudian disebut dengan Sungai Asahan. Perjalanan tersebut dilanjutkan dengan mengikuti aliran sungai hingga mencapai sebuah tanjung yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Di tempat ini
arsitektur replika rumah balai ini dibentuk dengan bentuk arsitektur rumah panggung, yang mana persegi panjang yang berwarna kuning dan atap yang didominasi berwarna merah. Rumah ini memiliki 2 buah pintu seperti yang terlihat di belakang saya dan 4 buah jendela mati. Warna pada replika rumah balai ini masih bercirikan khas Melayu yang berwarna hijau dengan kuning dan warna putih yang dipadukan. Kondisi rumah balai ini sekarang sangat disayangkan. Terlihat di sekitar bangunannya banyak bertumbuhan rumput, tanda tidak terawat. Kemudian banyak sampah yang berserakan di sekitar bangunan replika ini. Padahal replika ini dibangun untuk mengenang kebesaran budaya adat istiadat Melayu, yang mana diharapkan menjadi objek wisata lokal Tanjung Balai dan dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tepat di belakang situs ini, wisatawan dapat melihat keindahan pesisir pantai Tanjung Balai. Demikianlah mengenai situs-situs yang sudah saya kunjungi yang berada di Kota Tanjung Balai, yang meliputi objek wisata lapangan pasir, kemudian Masjid Raya Sultan Ahmad Syah, dan yang terakhir replika rumah balai. Nah, dari situs-situs bersejarah atau sejarah dari berdirinya situs tersebut tidak sangat dipungkiri adanya naskah-naskah yang menjelaskan dari sejarah-sejarah objek atau situs tersebut. Nah, kemudian naskah-naskah dari Kota Tanjung Balai ini sendiri telah tersimpan di Arsip Negara Republik Indonesia. Kemudian mengenai informasi situs dan objek wisata ini saya peroleh dari Lembaga Kearsipan. Nah, kemarin saya sempat berkunjung ke Lembaga Kearsipan untuk mengetahui situs-situs ini. Di Lembaga Kearsipan hanya disimpan sebuah dokumen foto mengenai situs atau objek wisata ini. Di dokumen tersebut hanya dilampirkan mengenai tanggal berdirinya dari situs tersebut, tetapi tidak ada menceritakan sejarah dari berdirinya situs atau objek wisata tersebut secara terperinci. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dalam video ini menambah pengetahuan dan informasi bagi teman-teman yang sedang menonton video ini dan mengambil manfaat